Warga ibu kota jangan abai protokol kesehatan meski Anda sudah divaksinasi. Klaster COVID-19 di perkantoran kembali melonjak. Hingga 18 April, Pemprov DKI Jakarta mencatat ada 177 perkantoran yang jadi klaster penyebaran COVID-19. Meski berbuka puasa bersama tidak dilarang, tapi jangan abaikan protokol kesehatan, apalagi saat berada di kantor. Pemprov DKI Jakarta mencatat ada 425 kasus positif COVID-19 yang terjadi di 177 perkantoran pada 12 hingga 18 April 2021. Angka ini meningkat hampir 3 kali lipat dibanding pekan sebelumnya dengan 157 kasus COVID-19 dari 78 kantor. Ironisnya, sebagian besar klaster corona ini justru terjadi di perkantoran yang sudah menerima vaksinasi COVID-19. Pengawasan protokol kesehatan di lingkungan kerja pun harus kembali diperketat seiring klaster COVID-19 di perkantoran yang kembali meningkat. Atas peningkatan itu ini sedang kita cek kembali apa yang menjadi penyebab, apakah terjadinya penularan itu di perkantoran sejak di rumah, di awalnya di kluster rumah umpamanya, apakah di perjalanan pergi, perjalanan pulang, atau di kantor itu sendiri, atau di tempat-tempat lain. Kemudian yang kedua, terkait ada peningkatan kluster perkantoran ini, kami minta seluruh satgas di setiap perkantoran yang memang sudah ada, kemudian para pimpinan, para karyawan, pekerja, buruh, dan semuanya harus lebih ketat lagi, lebih hati-hati. Epidemiolog menilai melonjaknya kasus positif COVID-19 terjadi karena pengawasan yang lemah, ditambah euforia vaksinasi yang sudah diterima sebagian masyarakat. Adanya pengabaian atau ketidakoptimalan ya, dari intervensi yang dilakukan pemerintah setempat. Penyebab kedua adalah dari kantor itu sendiri. Bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan di perkantoran itu. Nah, hal yang tiga yang mempengaruhi adalah faktor monitoring evaluasi dari pemerintah atau regulator setempat, dalam hal ini misalnya Dinas Tenaga Kerja ya, atau Kementerian Tenaga Kerja. Bagaimana mengevaluasi masalah occupational health ya, kesehatan kerja ya, dalam kaitan situasi pandemi ini harus ada. Satgas COVID-19 juga mengingatkan bahwa pandemi belum sepenuhnya mereda. Setiap hari penularan COVID-19 masih terjadi. Di Indonesia, COVID-19 rata-rata memakan 4 nyawa manusia setiap jamnya. Kata Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo yang dilansir dalam rilis BNPB. Selain itu, kematian akibat COVID-19 di Indonesia juga masih tinggi. Di mana kasus aktif secara nasional berada pada posisi 6,12% dan angka kesembuhan kita berada pada posisi 91,16%. Sekali lagi, prestasi ini bukanlah milik 1-2 lembaga, tetapi milik kita semuanya. Harus kita pertahankan, harus kita jaga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Walaupun kita akui untuk angka kematian di negara kita masih berada di atas angka kematian global. Harap diingat, meski sudah mendapatkan vaksinasi, bukan berarti seseorang akan 100% kebal dari COVID-19. Vaksinasi hanya akan memperkecil kemungkinan keparahan dan penerimanya tetap bisa menularkan jika terinfeksi COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV.